Hujan turun deras malam itu, menempel di kaca jendela seakan ikut menangisi hatiku yang rapuh. Aku tak pernah menyangka, lelaki yang kucintai sepenuh jiwa, yang selalu kupercayai dengan doa dan harapanku, menyimpan rahasia begitu kelam. Dan lebih menyakitkan lagi, pengkhianatan itu datang dari orang terdekatku sendiri, saudaraku. Sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lembut melalui tirai kamar, memantulkan hangatnya di dinding yang penuh dengan figura foto keluarga. Ada foto pernikahan yang sudah berusia hampir 10 tahun, potret ulang tahun anak, hingga momen liburan sederhana ke pantai beberapa tahun lalu. Semua itu menjadi pengingat betapa indah perjalanan rumah tangga yang telah dijalani. Aku duduk di tepi ranjang sambil melipat pakaian kerja suamiku yang sudah disetrika rapi. Kebiasaan kecil ini sudah kulakukan sejak awal pernikahan. Meski sekarang banyak orang lebih memilih jasa laundry, aku merasa ini adalah bentuk kasih sayang sederhana yang bisa kutunjukkan. Suamiku, Arman, selalu tersenyum setiap kali melihat kemejanya tergantung rapi di lemari. Katanya, bau setrikaanmu beda, selalu bikin aku betah pulang. Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam di hatiku. Arman dikenal sebagai pria yang bertanggung jawab. Dia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor swasta, sering pulang larut malam karena pekerjaan yang menumpuk. Meski begitu, ia selalu menyempatkan diri bercanda dengan anak kami, Dina, yang baru duduk di bangku kelas 3 SD. Malam-malam kami biasanya dihabiskan dengan cerita ringan tentang sekolah Dina, atau sekadar menonton televisi bersama sambil menikmati teh hangat. Dari luar, keluarga kami terlihat sempurna. Tetangga sering memuji, "Kamu beruntung sekali, suamimu setia, penyayang anak, dan rajin bekerja." Aku hanya tersenyum sambil menunduk, dalam hati mengamini doa mereka. Rasanya, tak ada yang kurang dalam hidupku. Aku punya suami yang kupercaya sepenuh hati, anak yang manis, dan rumah sederhana yang penuh kehangatan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal kecil yang kadang mengusik pikiranku. Belakangan ini Arman sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Kadang saat makan malam, ia tersenyum sendiri menatap layar, lalu buru-buru mengantongi ketika aku melirik. Aku tak pernah ingin berburuk sangka. Aku percaya padanya, tapi rasa penasaran itu selalu muncul. Mungkin urusan kantor. Batinku berusaha mengusir pikiran negatif. Malam itu, setelah menidurkan Dina, aku turun ke dapur untuk menyiapkan bekal sarapan esok hari. Suara televisi samar-samar terdengar dari ruang tamu. Arman duduk dengan raut wajah serius, seolah menimbang sesuatu. Aku memanggilnya pelan. "Mas, besok sarapan apa?" "Aku mau bikin yang spesial. Sudah lama kita nggak makan bareng di meja." Arman menoleh, tersenyum kecil, lalu berkata, "Nggak usah repot, yah. Besok pagi aku harus berangkat lebih awal. Ada rapat besar di kantor. Malam ini aku juga harus menyiapkan beberapa dokumen." Aku hanya mengangguk, meski hatiku terasa agak sepi. Sejak beberapa waktu terakhir, alasan kesibukan itu semakin sering kudengar. Aku ingin percaya semuanya murni soal pekerjaan, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit kuterjemahkan. Saat aku membereskan dapur, Dina tiba-tiba keluar dari kamar sambil mengucek matanya. "Mama, besok papa antar aku sekolah ya? Teman-temanku sering dianterin papanya. Aku mau juga." Suaranya polos, penuh harapan. Aku menoleh pada Arman. Tatapan kami bertemu. Ia sempat terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Papa usahakan ya, Nak. Tapi kalau papa sibuk, nanti mama saja yang antar." Dina hanya mengangguk kecil, meski jelas kekecewaan terlihat dari matanya. Malam itu, setelah semua kembali tidur, aku menatap wajah Arman yang terlelap di sampingku. Aku menyentuh tangannya perlahan, masih hangat dan terasa begitu dekat. Namun entah mengapa, ada jarak yang mulai kurasakan. Jarak yang tak terlihat,
tapi nyata adanya. Aku mencoba mengusir rasa itu dengan meyakinkan diriku sendiri. Dia hanya sibuk bekerja, dia tetap suami yang baik. Tapi jauh di dasar hati, ada suara lirih yang tak bisa kuabaikan. Seakan berbisik bahwa kebahagiaan yang kuanggap sempurna ini mungkin menyimpan sesuatu yang tak pernah kuduga. Pagi itu, suasana rumah masih lengang ketika aku menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng kesukaan Arman memenuhi dapur. Aku sengaja membuat lebih banyak, berharap pagi ini kami bisa duduk bersama menikmati sarapan, sesuatu yang sudah jarang kami lakukan. Dina sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Duduk di kursi meja makan sambil memainkan sendoknya. Tak lama kemudian Arman turun dari kamar dengan wajah serius. Ia mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan hitam, penampilan khasnya setiap kali ada urusan penting. Tatapannya sekilas menatapku, lalu bergeser ke piring sarapan di meja. Aku nggak bisa sarapan bareng. Yah, aku harus segera ke kantor, ucapnya buru-buru sambil menyalakan ponselnya. Aku menahan kecewa. Mas, aku udah masak nasi goreng kesukaanmu. Cuma sebentar aja, temenin Dina makan, pintaku pelan, setengah berharap ia luluh. Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku ada berita. Besok aku harus berangkat ke luar kota. Ada proyek besar dari kantor, dan aku ditunjuk langsung untuk mengawasi. Ucapannya seperti angin dingin yang menusuk. Dina spontan menoleh ke arah ayahnya, wajahnya merengut. Papa lama ya, nggak pulang? Tanyanya polos. Kurang lebih seminggu. Nak, Papa janji nanti bawain oleh-oleh, jawab Arman sambil tersenyum tipis, mencoba menutupi kekakuan suasana. Aku hanya bisa memandanginya tanpa kata. Perjalanan luar kota memang bukan hal baru baginya. Tapi kali ini rasanya berbeda. Entah kenapa dadaku terasa sesak. Saat Arman sibuk mengecek berkas-berkas di ruang tamu, aku menyusul dengan secangkir kopi panas. Mas, bener harus seminggu? Nggak bisa lebih cepat? Tanyaku dengan nada hati-hati. Ia meneguk kopinya sebentar lalu berkata, aku juga pengennya nggak lama, ya? Tapi proyek ini penting banget buat kantor. Kalau berhasil, aku bisa dapat promosi. Aku terdiam. Sebagai istri, tentu aku bangga mendengarnya. Tapi di sisi lain, perasaan khawatir dan sepi mulai menggerogoti. Aku menunduk, menatap tanganku sendiri. Ya sudah, aku doakan semoga lancar. Arman tersenyum tipis, lalu meraih tanganku. Kamu jangan khawatir. Ya, aku cuma kerja. Nanti kalau ada apa-apa, kabari aku. Sentuhan tangannya terasa hangat, tapi entah kenapa tidak bisa menghapus rasa ganjil di hatiku. Malam itu, setelah Dina tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap koper Arman yang sudah rapi di sudut ruangan. Ada rasa kosong menyergap. Selama ini aku selalu percaya penuh padanya, tapi entah kenapa ada suara kecil dalam hatiku yang bertanya-tanya. Kenapa akhir-akhir ini dia selalu punya alasan sibuk? Kenapa perjalanannya kali ini terasa begitu mendadak? Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir positif. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Dia memang suami yang baik, aku harus percaya. Namun semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin kuat pula perasaan tak nyaman itu menghantui. Keesokan paginya, aku mengantarkan Arman sampai ke depan rumah. Ia mencium keningku sebelum masuk ke mobil. Jaga diri baik-baik ya. Yah, tolong jaga Dina juga. Aku akan sering telepon, katanya. Aku mengangguk sambil tersenyum, menahan perasaan yang berkecamuk di dada. Dari balik kaca jendela mobil, aku melihat bayangan suamiku semakin menjauh. Saat itu juga, hatiku seperti berbisik lirih. Kepergian kali ini akan membawa sesuatu yang tak pernah kuharapkan dalam hidupku. Hari-hari terasa begitu sepi setelah kepergian Arman. Rumah yang biasanya riuh oleh candanya bersama Dina kini hanya dipenuhi suara tawa kecil putriku dan deru kipas angin di ruang tamu. Aku berusaha mengalihkan kesepian dengan pekerjaan rumah, tapi tetap saja ada ruang kosong yang sulit terisi. Suatu sore, saat aku tengah melipat pakaian di kamar, ponselku berdering. Nama yang tertera di layar membuat jantungku berdegup lebih kencang. Itu nomor bibiku dari kota lain, tempat saudara sepupuku, Rani, tinggal. Yah, kamu sudah tahu soal Rani. Suara bibi terdengar panik di seberang. Aku langsung duduk, lipatan baju terlepas dari tanganku.
Ada apa dengan Rani, Bei? Tanyaku tergesa. Dia sakit. Yah. Sudah beberapa hari ini drop. Sampai harus dirawat. Aku tadi baru balik dari rumah sakit. Keadaannya lumayan parah. Aku tertegun. Dadaku terasa diremas. Rani bukan sekadar saudara. Sejak kecil, kami tumbuh bersama. Dia memang lebih muda dariku beberapa tahun. Tapi aku selalu menganggapnya seperti adik kandung. Wajah polosnya, tawa renyahnya. Semua kenangan masa kecil kami berkelebat di kepalaku. Kenapa aku nggak dikabarin dari kemarin, Bei? Tanyaku dengan suara bergetar. Maaf, yah. Kami kira dia cepat membaik. Tapi kondisinya justru makin lemah. Kalau bisa, kamu datanglah. Rani pasti butuh dukungan keluarga. Setelah percakapan itu, aku duduk lama di tepi ranjang. Air mataku menetes tanpa kusadari. Ada perasaan bersalah karena aku sibuk dengan urusanku sendiri, tanpa tahu bahwa adik yang kucintai sedang berjuang melawan sakit. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mondar-mandir di kamar, memikirkan bagaimana caranya pergi menjenguk Rani. Perjalanan ke kota tempatnya tinggal memang tidak dekat, butuh beberapa jam dengan bus. Dina sudah lelap di pelukanku, sementara pikiranku penuh gelisah. Haruskah aku pergi sekarang? Atau menunggu Arman pulang dulu? Pertanyaan itu terus menghantui. Tapi Arman sedang di luar kota. Aku tidak ingin mengganggu perjalanannya dengan kabar ini. Lagi pula, aku bisa berangkat sendiri. Keesokan harinya, setelah mengantar Dina ke sekolah, aku menelpon Arman. Suaranya terdengar agak tergesa, seperti sedang sibuk. Mas, aku dapat kabar kalau Rani sakit. Kondisinya cukup parah. Aku pengen jenguk ke sana. Menurut Mas, gimana? Tanyaku hati-hati. Hening sesaat di seberang. Lalu ia menjawab, kalau memang penting, ya kamu pergi aja, yah. Tapi jangan lama-lama. Dina butuh kamu di rumah. Aku mengangguk meski tahu ia tidak bisa melihatku. Iya, Mas. Doain aja aku bisa sampai dengan selamat. Aku sibuk dulu ya. Nanti aku kabari lagi. Sambungan terputus sebelum sempat kuucapkan kata lain. Ada perasaan aneh menyusup, seperti percakapanku tidak berarti banyak untuknya. Dengan hati berat, aku segera menyiapkan barang-barang seperlunya. Dina kutitipkan sementara pada ibuku, yang tinggal tak jauh dari rumah. Nak, Mama pergi sebentar ya. Jenguk Tante Rani. Kamu jangan nakal, dengarkan kata-kata Uti. Dina memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Cepat pulang ya, Ma. Di perjalanan menuju terminal, aku duduk di dalam taksi sambil menatap jalanan yang ramai. Namun hatiku terasa kosong. Ada kegelisahan lain yang sulit kujelaskan, seolah perjalanan ini bukan sekadar menjenguk saudara yang sakit. Seolah aku sedang digiring menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak pernah kuduga akan mengubah seluruh hidupku. Saat bus mulai melaju meninggalkan kota, aku menatap keluar jendela. Angin sore menerpa wajahku, membawa serta doa yang lirih terucap dalam hati. Ya Tuhan, lindungilah aku, lindungilah Rani. Jangan biarkan ada kejutan yang menghancurkan kami. Aku tidak tahu, doa itu kelak akan terasa seperti firasat yang terwujud nyata, tentang sebuah kebenaran pahit yang menanti di ujung perjalananku. Perjalanan menuju kota tempat Rani dirawat terasa begitu panjang. Di dalam bus, aku duduk di kursi dekat jendela, berusaha mengusir resah dengan menatap jalanan yang berganti-ganti. Pohon-pohon, sawah luas, deretan rumah sederhana, semua lewat begitu saja tanpa benar-benar kulihat. Pikiranku penuh dengan wajah Rani, wajah yang dulu selalu ceria, kini mungkin pucat terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Aku mencoba memejamkan mata sejenak, tapi suara-suara kecil dalam hatiku justru semakin ribut. Mengapa tiba-tiba ia sakit parah? Mengapa aku baru tahu setelah kondisinya memburuk? Ada rasa bersalah yang begitu menekan. Aku merasa lalai sebagai kakak. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Arman. Hati-hati di jalan. Yah, jangan terlalu capek. Kalau sudah sampai, kabari aku. Aku membaca pesan itu berkali-kali, mencoba meresapi. Ada rasa hangat, tapi juga janggal. Biasanya Arman jarang begitu perhatian ketika sedang sibuk. Aku menghela napas panjang.
Mungkin dia benar-benar merasa aku butuh dukungan sekarang. Bisikku, berusaha menguatkan hati. Namun, tak bisa kupungkiri. Sejak beberapa waktu terakhir aku sering merasakan sesuatu yang tidak biasa. Gelagatnya berubah, entah karena pekerjaannya, atau sesuatu yang belum bisa kutemukan jawabannya. Setiap kali memikirkannya, perasaan aneh itu semakin menghantui. Setelah menempuh hampir 5 jam perjalanan, bus akhirnya berhenti di terminal kota tujuan. Langit sudah mulai menggelap. Aku turun dengan langkah cepat, membawa tas kecil di pundak. Udara kota itu lembab, bau obat-obatan dari rumah sakit yang tak jauh dari terminal seolah terbawa angin. Aku memanggil ojek online menuju rumah sakit. Di perjalanan, mataku tak henti-hentinya mencari-cari arah. Semakin dekat ke rumah sakit, jantungku semakin berdegup. Aku membayangkan Rani terbaring dengan selang infus, tubuhnya ringkih, wajahnya pucat. Dadaku terasa sesak. Saat motor berhenti di depan rumah sakit, aku mendongak menatap bangunan itu. Lampu neon, instalasi rawat inap, berpendar jelas di malam yang temaram. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku harus kuat. Aku kakaknya. Aku datang untuk memberi semangat. Namun, ketika aku melangkah masuk ke lorong rumah sakit, langkahku melambat. Aroma obat, suara mesin infus, derap langkah perawat yang sibuk, semuanya menciptakan suasana mencekam. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, firasat aneh kembali menyergap. Seperti ada sesuatu yang menunggu di balik pintu kamar Rani, sesuatu yang bisa merobek hatiku. Aku menghentikan langkahku sejenak, menatap pintu dengan nomor kamar yang disebutkan Bibi. Suasana di dalam lorong itu terasa sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang menggema di telingaku. Tanganku bergetar saat hendak mengetuk pintu. Jantungku berdegup semakin cepat. Keringat dingin membasahi telapak tangan. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Takut melihat kondisi Rani, tapi juga takut akan sesuatu yang bahkan tak bisa kuuraikan. Dengan doa lirih yang kupanjatkan dalam hati, aku akhirnya mendorong pintu itu perlahan. Dan saat itu juga, nafasku tercekat, mataku terbelalak. Pandangan pertamaku bukanlah pada tubuh lemah Rani, melainkan pada sosok yang sama sekali tak kusangka akan kulihat di sana. Sosok itu berdiri di sisi ranjang, menunduk penuh perhatian. Tangannya merapikan selimut, wajahnya begitu lembut. Aku mematung, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Saat pintu kamar itu terbuka lebih lebar, seluruh tubuhku mendadak kaku. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, tak mampu melangkah. Mataku tak salah melihat. Di sana, di samping ranjang Rani, berdiri Arman, suamiku. Ia sedang menyendokkan bubur dari mangkuk, meniupnya perlahan agar tidak terlalu panas, lalu menyuapkannya ke bibir Rani dengan sabar. Tatapannya penuh kelembutan, seolah dunia hanya berputar di antara mereka berdua. Rani tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca menatapnya. Detik itu juga nafasku tercekat. Aku memegangi dada, merasakan degup jantung yang tak terkendali. Rasanya darahku berhenti mengalir. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Mas, suaraku lirih, hampir tak terdengar, tapi cukup membuat Arman menoleh. Sendok di tangannya jatuh beradu dengan mangkuk, menimbulkan suara nyaring. Wajahnya pucat seketika, matanya melebar penuh keterkejutan. Rani pun ikut menoleh, wajahnya panik. Ya Tuhan! Ya! Arman tergagap, berdiri terburu-buru, seolah tak tahu harus berbuat apa. Aku melangkah masuk dengan kaki gemetar. Setiap langkah seperti menginjak bara api. Apa yang Mas lakukan di sini? Tanyaku dengan suara bergetar. Arman membuka mulut, tapi kata-katanya terhenti. Aku bisa jelaskan, ya? Air mataku mulai menetes, bukan karena marah semata, tapi karena luka yang begitu dalam. Aku teringat jelas, baru kemarin dia pamit berangkat kerja ke luar kota. Dengan koper yang kugotongkan sendiri, dengan ciuman hangat di keningku. Dan sekarang, di sini, aku melihatnya merawat saudara yang paling kucintai. Jadi, kerja di luar kota yang Mas maksud itu. Ini, suaraku pecah, nyaris terisak. Rani menunduk, wajahnya memerah. Mbak, aku. Diam, suaraku meninggi, membuat ruangan seketika hening. Aku menatapnya dengan mata basah. Kamu adikku, Ran.
Adik yang selalu aku jaga sejak kecil. Bagaimana bisa? Kamu izinkan Mas ada di sini. Seolah-olah kalian. Suara itu tercekat, tak mampu kulanjutkan. Arman berusaha mendekat, tangannya ingin menggenggamku. Yah, tolong jangan salah paham. Aku hanya ingin bantu. Rani sakit, dia butuh ditemani. Aku nggak tega. Aku mundur selangkah, menepis tangannya. Kenapa harus kamu? Kenapa harus kamu yang menemaninya? Padahal kamu bilang sedang kerja jauh? Kenapa semua harus dilakukan diam-diam? Ia terdiam. Wajahnya penuh kegelisahan. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Tangisku pecah. Mas tahu? Aku menempuh perjalanan panjang dengan hati penuh doa. Aku pikir aku akan menemukan adikku yang sakit. Tapi ternyata aku menemukan suamiku. Di sisinya. Merawatnya. Dengan cara yang seharusnya hanya aku yang merasakannya. Rani mulai terisak, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Mbak, maafkan aku. Aku menoleh padanya, mataku merah basah. Kau tahu apa artinya kepercayaan, Ran? Aku percaya padamu. Aku percaya pada Mas. Tapi kalian menusukku dari belakang. Hening. Hanya suara tangis kecil Rani yang terdengar. Arman menunduk, wajahnya kelihatan menanggung beban berat. Aku mundur ke pintu, air mataku jatuh tanpa henti. Aku nggak bisa di sini. Aku butuh waktu. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan cepat menyusuri lorong rumah sakit. Suara Arman memanggilku berulang kali, tapi tak pernah kuhiraukan. Dadaku sakit, nafasku berat, langkahku goyah. Begitu sampai di halaman rumah sakit, aku bersandar pada dinding, menahan tubuhku yang hampir roboh. Air mataku mengalir deras, tanpa mampu kutahan. Malam itu, di tengah lampu-lampu jalan rumah sakit yang redup, aku sadar. Kebahagiaan yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati, retak dalam sekejap. Dan retakan itu berasal dari orang-orang yang paling kucintai. Malam itu aku kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan hati yang compang-camping. Rasanya nafasku sesak sejak meninggalkan rumah sakit. Aku tak bisa menghapus bayangan Arman yang begitu lembut merawat Rani. Senyumannya, tatapan penuh kasih sayangnya. Semua itu menusuk batinku, seolah bukan hanya sekadar kepedulian seorang ipar kepada saudara istrinya. Di kamar, aku terduduk di tepi ranjang sambil memeluk bantal. Dina sudah pulas di kamar sebelah, tak tahu apa yang baru saja kualami. Mataku bengkak karena tangis yang tak bisa terbendung. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang ada hanya sunyi. Ponselku berdering. Nama Arman muncul di layar. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tak sanggup mengangkatnya. Berkali-kali ia mencoba menghubungi, hingga akhirnya aku mematikan suara ponsel. Aku belum siap mendengar penjelasannya. Penjelasan apapun, bagiku hanya akan terdengar seperti alasan. Namun, sekeras apapun aku menolak, pikiranku tak berhenti mencari jawaban. Aku terus bertanya dalam hati, apakah semua itu hanya kebetulan? Apakah mungkin Arman benar-benar hanya ingin membantu Rani? Tapi, kenapa ia harus berbohong padaku, mengaku kerja di luar kota? Kenapa harus menyembunyikan semua itu? Beberapa hari berikutnya aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan untuk Dina, mengurus rumah, tersenyum di hadapan tetangga. Tapi di dalam, aku retak. Setiap kali melihat meja makan kosong tanpa Arman, hatiku makin hancur. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini kuabaikan. Pesan-pesan singkat dari Arman yang semakin jarang, telepon yang selalu ia akhiri dengan tergesa, alasan sibuk yang semakin sering. Bahkan sebelum aku melihatnya di rumah sakit, sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada. Hanya saja aku menutup mata karena terlalu percaya. Malam-malamku menjadi saksi bisu pertarungan batinku. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponselku yang hening, bertanya-tanya. Apa aku harus langsung menuntut penjelasan darinya? Atau diam dan mencari tahu sendiri? Aku memilih yang kedua. Bukan karena aku pengecut, tapi karena aku butuh kebenaran yang utuh. Aku tidak ingin Arman memutar balik kata-kata dan membuatku ragu. Aku ingin bukti nyata. Hari-hari berikutnya, aku mulai pelan-pelan mencari tahu. Aku menanyakan pada Bibi soal siapa saja yang menjaga Rani selama sakit.
Jawabannya menusukku. Arman sering di sini. Yah, hampir setiap hari. Dia yang paling telaten merawat Rani. Aku terdiam, tersenyum kaku agar Bibi tidak curiga. Tapi dalam hatiku, badai semakin kencang. Aku juga memperhatikan jadwal Arman. Setiap kali ia bilang ada pekerjaan luar kota, aku mencatatnya diam-diam. Anehnya, waktunya selalu bertepatan dengan saat Rani memburuk. Seolah-olah ia sengaja ada di sana, bukan kebetulan. Suatu malam, aku duduk di ranjang sambil menatap foto pernikahan kami di dinding. Tangisku kembali pecah. Kenapa? Mas? Kenapa harus Rani? Kenapa harus orang yang aku sayangi juga? Air mataku menetes, membasahi pipi. Aku merasa dikhianati 2 kali, sebagai istri dan sebagai kakak. Dan luka itu terlalu dalam untuk bisa segera sembuh. Dalam keheningan malam, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menemukan kebenaran. Apapun itu. Meskipun hatiku hancur, meskipun nyawaku seolah terkoyak, aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini terjadi. Hari itu aku memberanikan diri untuk kembali menjenguk Rani. Setelah seminggu lebih aku menahan diri, rasa penasaranku tak lagi bisa kubendung. Pikiranku terus dipenuhi bayangan Arman yang begitu lembut merawatnya, hingga aku tak sanggup tidur dengan tenang. Aku harus melihat dengan mataku sendiri, harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Aku berangkat tanpa memberitahu Arman. Dengan hati-hati, aku masuk ke rumah sakit. Langkahku terasa berat. Seolah setiap sudut lorong itu berisi jawaban yang aku takutkan. Ketika pintu kamar Rani perlahan kubuka, jantungku seakan berhenti berdetak. Di dalam, aku melihat pemandangan yang membuat nafasku tercekat. Arman duduk di sisi ranjang, menyuapi Rani dengan penuh kelembutan. Senyum tipis di wajahnya, cara tangannya mengelus rambut Rani, tatapannya yang penuh kasih. Semua itu bukan sekadar perhatian seorang ipar. Itu tatapan seorang lelaki pada perempuan yang dicintainya. Tanganku refleks menutup mulut, menahan isakan yang hampir pecah. Aku mundur perlahan, tapi kakiku gemetar. Tubuhku seperti tak punya tenaga. Saat itu juga, Rani menoleh ke arahku. Wajahnya pucat, tapi matanya membesar saat melihatku. Mbak, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Arman kaget, buru-buru menoleh. Matanya membeku ketika bertemu dengan mataku. Ada rasa bersalah yang jelas terpancar. Aku berdiri kaku di ambang pintu, berusaha menahan air mata yang sudah tak terbendung. Apa? Apa yang kalian lakukan di sini? Suaraku bergetar, patah-patah, lebih seperti bisikan daripada pertanyaan. Arman berdiri, mencoba mendekat. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku langsung mengangkat tangan, melarangnya mendekat. Jangan panggil aku dengan kata itu. Aku lihat sendiri tadi. Mas, itu bukan perhatian biasa. Bukan. Suasana kamar seketika hening. Hanya suara monitor detak jantung Rani yang terdengar. Rani menunduk, matanya berkaca-kaca. Sementara Arman terlihat gelisah, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Aku merasa dadaku sesak, tak bisa bernafas. Rasanya aku terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah kuduga. Bagaimana bisa suami yang kupercaya sepenuh hati, yang selalu kupuji sebagai pria bertanggung jawab, kini berdiri di depanku dengan wajah penuh kebohongan? Dan bagaimana bisa adikku sendiri, darah dagingku, ada di tengah pengkhianatan ini? Sejak kapan? Tanyaku dengan suara parau, nyaris habis oleh tangisan. Sejak kapan kalian saling seperti ini? Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang makin menyiksa. Aku menatap mereka bergantian, berharap ada satu kata jujur keluar dari mulut mereka. Tapi justru keheningan itulah yang paling menusuk hatiku. Diam mereka sudah cukup menjawab segalanya. Aku mundur selangkah, lalu berbalik. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Kaki ini ingin berlari sejauh mungkin, tapi tubuhku berat. Setiap langkah seperti menyeret beban besar. Di luar kamar, aku akhirnya tak mampu menahan tangis. Aku bersandar di dinding, tubuhku gemetar hebat. Beberapa orang menoleh, tapi aku tak peduli. Aku menutupi wajah dengan kedua tangan, berusaha menahan jeritan yang rasanya hampir keluar dari tenggorokan. Dalam hatiku, amarah, kecewa, dan sakit bercampur jadi satu.
Aku merasa dikhianati oleh dua orang yang paling kucintai. Luka itu menoreh begitu dalam, meninggalkan bekas yang tak akan pernah bisa hilang. Tapi di sela tangisanku, ada suara kecil di dalam hati yang berkata, ini baru permulaan. Aku belum tahu seberapa jauh pengkhianatan mereka berjalan. Dan aku harus siap, karena kebenaran yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih menyakitkan dari yang kulihat hari ini. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangisi luka yang sedang kurasakan. Rambutku basah, wajahku penuh air mata yang bercampur dengan tetesan hujan, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin sampai rumah, menutup pintu, lalu membiarkan diriku hancur tanpa seorang pun melihat. Begitu pintu tertutup, aku jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Tangisku pecah, kali ini tanpa bisa ditahan sama sekali. Aku memeluk lututku erat-erat, seolah mencoba menyatukan kembali diriku yang retak. Kenapa, Mas? Kenapa harus dia? Bisikku berulang-ulang. Aku menoleh ke arah meja makan. Di sana masih ada sisa piring kotor dari sarapan pagi tadi, bukti kesetiaanku yang setiap hari menyiapkan makanan meski jarang disentuh Arman. Dan kini, aku tahu alasannya. Dia lebih memilih ada di sisi Rani. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka. Arman masuk dengan wajah basah terkena hujan. Nafasnya terengah. Mungkin ia menyusulku dari rumah sakit. Begitu melihatku di lantai, ia buru-buru menghampiri. Sayang, dengarkan aku dulu. Suaranya penuh nada panik. Aku bangkit dengan mata bengkak, mendorong tangannya yang hendak menyentuhku. Jangan. Jangan sentuh aku, Mas. Teriakku, suaraku pecah di antara tangis. Arman terdiam, tapi matanya memohon. Semua ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku hanya ingin membantu Rani. Dia sakit parah, dia butuh perhatian. Aku tertawa pahit, suara tawaku bergetar. Membantu? Dengan cara menatapnya penuh kasih sayang? Dengan cara mengelus rambutnya seperti seorang kekasih? Jangan bohong, Mas. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Arman menunduk, tak mampu menatapku. Diamnya justru membuat amarahku semakin membara. Katakan, sejak kapan? Sejak kapan kau dan Rani punya hubungan seperti ini? Ia masih diam. Rahangnya mengeras, seolah menahan kata-kata yang enggan ia keluarkan. Air mataku kembali mengalir deras. Kau tahu betapa aku menghargaimu, Mas? Kau tahu betapa aku selalu membela dirimu di hadapan keluargaku, bahkan di hadapan orang tuaku sendiri? Dan inikah balasanmu? Kau hianati aku, dengan adikku sendiri. Arman menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi percayalah, aku masih mencintaimu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kata-kata itu justru membuatku muak. Cinta apa yang kau maksud? Cinta tak pernah berjalan beriringan dengan pengkhianatan. Kalau kau benar mencintaiku, tak akan ada Rani di tengah kita. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang terus mengguyur. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, keras dan menyakitkan. Besok, aku ingin kita bicara di depan Rani, kataku akhirnya, dengan suara bergetar namun tegas. Aku ingin mendengar kebenaran langsung dari mulutnya juga. Jika kalian memang tak ada apa-apa, aku ingin mendengarnya sendiri. Arman menatapku dengan mata merah, seperti orang yang tersudut. Ia ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. Aku berjalan menuju kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Di dalam kamar, aku jatuh di atas ranjang, menatap langit-langit dengan mata sembab. Jiwaku terasa kosong. Aku tahu, besok mungkin akan jadi hari yang lebih menyakitkan. Tapi aku harus kuat. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Malam itu, aku berdoa sambil menangis. Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menghadapi apapun kebenarannya. Jangan biarkan aku hancur sebelum aku bisa berdiri untuk anakku. Dan aku tahu, doa itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah janji. Janji bahwa aku tak akan tinggal diam jika esok benar-benar terbukti semua dugaan paling gelapku. Pagi itu udara terasa berat, seolah alam pun tahu apa yang akan terjadi. Aku menyiapkan sarapan untuk Dina dengan tangan gemetar. Anak kecil itu duduk manis,
menatapku dengan polos sambil bertanya kenapa wajahku bengkak. Aku hanya tersenyum, menutupi luka hatiku. Mama cuma kecapean. Nak, jawabku singkat. Dalam hati, aku berjanji tidak akan membiarkan Dina tahu betapa hancurnya rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat ia berlindung. Setelah mengantar Dina ke sekolah, aku pulang dengan hati berdebar. Janji sudah terucap semalam, hari ini aku harus menepatinya. Menghadapi Arman dan Rani secara langsung. Aku ingin kebenaran keluar dari mulut mereka sendiri, meski itu berarti aku harus mendengar kata-kata paling menyakitkan yang pernah ada. Arman pulang sebentar dari rumah sakit, wajahnya kusut, matanya sembab seperti tidak tidur semalaman. "Kamu sudah siap?" tanyanya pelan. Aku mengangguk dingin. Tak ada lagi panggilan sayang dariku, tak ada lagi senyum. Hanya tatapan kosong yang menyimpan sejuta pertanyaan. Kami berangkat bersama, tapi sepanjang perjalanan hening. Mobil terasa sesak, meski tak ada suara. Aku menatap keluar jendela, sementara Arman menggenggam erat setir, seolah mencoba menahan gempa di dadanya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk ke kamar Rani. Di dalam, Rani terbaring pucat, namun matanya berbinar saat melihat Arman masuk. Senyuman itu, senyum yang seharusnya hanya untukku. Hatiku kembali diremas, tapi aku menahan diri. Aku berdiri di ujung ranjang, menatap mereka berdua. Hari ini aku tidak ingin basa-basi, kataku tegas meski suaraku bergetar. Aku ingin mendengar kebenaran. Dari kamu, Rani. Dan dari kamu juga, Mas. Rani menoleh ke arah Arman, lalu ke arahku. Matanya berkaca-kaca. "Mbak, aku tidak bermaksud menyakitimu." Hatiku langsung mencelos. Kata-kata itu seolah sudah cukup menjadi pengakuan. Jadi benar? Ada sesuatu di antara kalian. Air mata Rani jatuh. Sejak aku sakit, Mas Arman sering datang. Dia begitu perhatian. Aku lemah. "Mbak, aku butuh seseorang. Aku tahu ini salah, tapi hatiku tidak bisa bohong." Aku terpaku, tubuhku gemetar hebat. Suara Rani seperti pisau yang mengiris habis sisa-sisa kepercayaanku. Aku menoleh ke arah Arman, menunggu bantahan, tapi ia hanya menunduk. "Jawab aku, Mas." Suaraku meninggi, tak bisa lagi kutahan. "Apa semua ini benar? Kau mencintai adikku?" Arman menutup wajah dengan kedua tangannya. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku mencoba melawan perasaan ini, tapi aku gagal. Aku salah besar. Aku mencintaimu, tapi aku juga jatuh pada Rani. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Nafasku terputus-putus, dada terasa sesak, dan air mata mengalir deras. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan penuh luka. "Kalian sadar apa yang kalian lakukan? Aku istrimu, Mas, dan aku kakakmu, Rani. Bagaimana mungkin kalian tega menghancurkan keluargaku, menghancurkan hidupku, hanya karena nafsu yang kalian sebut cinta?" Rani terisak, sementara Arman tak mampu menatapku. Suasana kamar dipenuhi tangis, tapi tidak ada yang bisa menenangkan hatiku yang hancur. Aku berbalik, melangkah keluar dengan langkah terhuyung. Suara Arman memanggilku, tapi aku tak lagi menoleh. Aku merasa seluruh tubuhku lumpuh, hanya berjalan karena dorongan hati yang sudah tak bisa menahan sakit. Di lorong rumah sakit, aku bersandar pada dinding, menangis sejadi-jadinya. Beberapa orang menoleh, tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, aku baru saja kehilangan segalanya dalam satu hari. Suami yang kucintai, adik yang kubela sepenuh hati, keduanya menusukku dari belakang. Namun di balik tangis itu, ada bara kecil yang mulai tumbuh di dalam diriku. Bara amarah, bara tekad. Aku tidak bisa selamanya hanya menangis. Mereka boleh merobek hatiku, tapi aku tak akan membiarkan mereka merampas hidupku. Hari ini aku hancur. Tapi suatu saat, aku akan berdiri lagi. Dan saat itu tiba, mereka akan tahu betapa mahalnya harga dari sebuah pengkhianatan. Sejak hari itu, aku hidup seperti bayangan. Tubuhku ada, tetapi jiwaku seakan pergi entah kemana. Setiap malam aku menangis dalam diam, memeluk bantal yang masih menyimpan aroma Arman, lelaki yang kini tak lagi bisa kupanggil sebagai sandaran hidup.
Sementara siang hari, aku berusaha keras tersenyum di depan Dina, menyembunyikan luka agar ia tidak ikut merasakan pahitnya pengkhianatan ayahnya. Namun semakin aku berusaha kuat, semakin jelas pula bahwa aku tak bisa hanya berdiam diri. Aku butuh kepastian, bukan sekadar pengakuan samar di kamar rumah sakit. Aku ingin bukti. Sesuatu yang membuatku bisa berkata dengan tegas. Ya, Arman telah mengkhianati aku, bukan sekadar dengan cinta terlarang, tapi lebih dari itu. Maka diam-diam aku mulai bergerak. Aku menghubungi seorang teman lama, Sinta, yang bekerja di kantor catatan sipil. Aku mencoba bertanya apakah ada kemungkinan Arman menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Sinta hanya bisa tertawa getir. Kalau lewat jalur resmi, pasti ada catatannya, dan kamu sebagai istri sah berhak tahu. Tapi kalau siri, itu di luar sistem. Sulit dilacak. Kata siri itu menancap di kepalaku, berulang-ulang menghantui. Aku tidak pernah benar-benar mempertimbangkan kemungkinan itu sebelumnya. Tapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Semua kebohongan Arman, semua alasan kerja luar kota, semua waktu yang hilang tanpa kabar. Semua bisa jadi karena ia menjalani kehidupan lain, kehidupan yang disembunyikan dariku. Aku memutuskan untuk mengawasi sendiri. Beberapa kali aku sengaja tidak memberitahu Arman bahwa aku tahu jadwalnya. Diam-diam aku mengikuti mobilnya dari kejauhan. Pernah suatu sore, aku melihatnya berhenti di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian. Ia masuk dengan langkah tergesa, membawa kantong belanjaan. Saat itu aku hanya bisa menahan nafas dari dalam mobil. Jari-jariku mencengkeram erat setir. Setelah 1 jam, ia keluar bersama seorang ustaz yang kukenal wajahnya. Ustaz dari masjid dekat rumah sakit tempat Rani dirawat. Hatiku langsung mencelos. Aku tidak butuh lagi banyak bukti untuk merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mataku menatap kosong ke langit-langit kamar. Pikiran berputar-putar. Jika benar mereka sudah menikah siri, berarti pengkhianatan ini jauh lebih dalam daripada sekadar perselingkuhan. Artinya Arman sudah mengikat janji dengan adikku, di belakangku, tanpa sedikit pun memikirkan bagaimana perasaanku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui ustaz itu. Dengan hati bergetar, aku menanyakan secara langsung. Wajah ustaz itu berubah, matanya gelisah, lalu ia hanya berkata pelan, "Maaf, Bu. Saya tidak bisa ikut campur urusan rumah tangga. Tapi satu hal, semua yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah." Kalimat itu sudah cukup bagiku. Aku pulang dengan tubuh lunglai, tapi kepalaku dipenuhi kepastian. Aku tidak salah. Mereka memang telah melangkah sejauh itu. Di rumah, aku duduk lama di depan cermin. Wajahku pucat, mataku sembab, tapi ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terbongkar, aku tidak hanya melihat seorang perempuan yang tersakiti. Aku melihat seorang perempuan yang mulai tumbuh amarahnya. Baiklah, bisikku pada pantulan diriku. Kalau kalian pikir aku akan diam, kalian salah besar. Aku akan buktikan, aku bukan istri yang bisa diinjak-injak, bukan kakak yang bisa dipermainkan. Kalian boleh menikah di belakangku, tapi aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang dengan kebohongan ini. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bercampur dengan api di dalam dada. Aku mulai menyusun rencana. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Luka ini sudah terlalu dalam, dan hanya satu cara untuk menyembuhkannya. Menghadapi mereka dengan bukti yang tak bisa disangkal, lalu mengambil kembali kendali atas hidupku yang dirampas. Aku tahu jalanku tidak akan mudah. Tapi malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, pengkhianatan mereka akan kubayar dengan harga yang setimpal. Hari itu aku memberanikan diri mendatangi rumah kecil di pinggiran kota yang pernah kulihat dimasuki Arman. Jantungku berdegup kencang sepanjang perjalanan. Telapak tanganku basah oleh keringat. Mobilku parkir agak jauh, lalu aku berjalan pelan, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Rumah itu tampak sederhana, dengan cat tembok yang mulai pudar dan pagar kayu yang setengah lapuk. Dari luar, aku melihat sandal Arman tergeletak di teras, berdampingan dengan sepasang sandal perempuan yang aku kenal betul, milik Rani. Dadaku langsung sesak. Rasanya kakiku ingin berbalik, tapi aku menahan diri. Aku tidak bisa lagi hanya menebak-nebak.
Dengan langkah gemetar, aku mendekat. Dari celah jendela, suara lirih terdengar. Itu suara Arman, membacakan doa. Suaranya penuh kelembutan, persis seperti ketika dulu ia mendoakan Dina sebelum tidur. Hanya kali ini, doa itu ia bacakan untuk Rani, bukan untukku. Lututku melemas. Aku meraih dinding untuk menopang tubuhku. Air mata sudah menggenang, tapi aku paksa menahan. Aku harus kuat. Aku mencoba mendengarkan lebih jelas, dan tiba-tiba ku dengar kata-kata yang membuatku nyaris terjatuh. Suara seorang ustaz. Suaranya sama dengan yang pernah kulihat keluar dari rumah ini. Semoga pernikahan kalian ini diridai Allah, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Kata, pernikahan, itu bergema di telingaku, berulang-ulang, menghancurkan sisa pertahanan yang masih kupunya. Jadi benar, bukan sekadar perselingkuhan. Mereka telah mengikat janji di hadapan agama. Suamiku dan adikku. Aku mundur pelan, menahan suara isak agar tidak terdengar. Kaki ini terasa berat, tapi aku berhasil menjauh dari rumah itu. Begitu sampai di mobil, tangis yang kutahan pecah tak terbendung. Aku memukul-mukul setir dengan tangan gemetar, berteriak tanpa suara. Kenapa kalian tega? Kenapa harus aku yang kalian hancurkan? Tubuhku terguncang hebat. Aku menangis sampai mataku bengkak, sampai nafas terasa sesak. Dunia yang kubangun dengan penuh cinta selama bertahun-tahun runtuh seketika. Bukan hanya rumah tanggaku yang hancur, tapi juga ikatan darah dengan adikku. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa kosong. Jalanan tampak kabur karena air mata. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar, membiarkan tubuhku terhempas di ranjang. Malam itu, aku tak berhenti menangis. Tapi di antara tangisan, ada sesuatu yang berbeda. Aku mulai merasa marah, bukan hanya sakit hati, tapi marah karena mereka menganggap aku bisa dibodohi. Marah karena mereka pikir aku akan diam dan menerima. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Gambar Arman tersenyum bahagia di sampingku kini terasa seperti ejekan. Dengan tangan gemetar, aku menurunkannya. Foto itu kubiarkan tergeletak di lantai, bingkainya retak. Cukup, bisikku dengan suara serak. Kalian sudah merobek hatiku, tapi jangan pernah berpikir kalian bisa merampas hidupku juga. Aku akan buktikan, aku lebih kuat daripada yang kalian kira. Air mataku kembali jatuh, tapi kini bercampur dengan api tekad yang mulai menyala. Aku tahu langkah berikutnya, mengumpulkan bukti, mengikat semua pengkhianatan ini dalam genggaman tanganku. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan Dina. Malam itu, meski hatiku remuk, aku mulai menulis catatan kecil di buku harian. Tanggal, tempat, nama saksi, semua kucatat dengan detail. Ini bukan lagi sekadar luka batin. Ini sudah menjadi medan perang, dan aku tak akan kalah. Sejak malam itu, hidupku hanya berputar pada satu tujuan, mengumpulkan bukti. Aku tak lagi ingin hanya berandai-andai atau terus menangis tanpa arah. Luka hatiku sudah terlalu dalam, dan satu-satunya cara untuk menutupnya adalah dengan kebenaran yang tak bisa disangkal. Aku mulai dengan hal kecil. Setiap kali Arman pulang terlambat dengan alasan pekerjaan, aku mencatat jam dan tanggalnya. Aku bahkan menyimpan struk bensin atau bon kecil yang ia buang sembarangan. Dari potongan-potongan itu, aku mulai melihat pola. Setiap kali ia mengaku dinas luar kota, ia sebenarnya berada di sekitar rumah kecil tempat Rani tinggal. Suatu sore, aku memberanikan diri kembali ke rumah itu. Kali ini aku tidak sendirian. Aku membawa Sinta, teman lamaku yang bekerja di media lokal. Aku tahu risikonya besar, tapi aku butuh saksi, seseorang yang bisa melihat langsung apa yang terjadi. Kami duduk diam di dalam mobil, bersembunyi di balik kaca gelap. Tak lama, Arman datang. Ia turun membawa kantong buah, wajahnya penuh senyum hangat. Tak lama kemudian, Rani keluar menyambut, mengenakan daster sederhana, langkahnya pelan karena masih terlihat lemah. Dan di depan mataku, mereka berpelukan sebentar, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tanganku gemetar. Air mataku kembali mengalir, tapi aku paksa menahan isak. Sinta meraih tanganku, menguatkanku. Aku lihat sendiri.
Yah, kamu nggak salah. Kamu nggak gila. Aku mengangguk pelan, lalu mengeluarkan ponsel. Dengan tangan bergetar, aku merekam semua yang kulihat. Suara, gambar, wajah mereka, semua kucatat sebagai bukti. Hatiku perih, tapi aku tahu aku harus kuat. Beberapa hari berikutnya, aku mencari keberanian untuk menemui ustaz yang pernah kulihat keluar dari rumah itu. Aku mendatangi rumahnya, mengetuk pintu dengan tangan dingin. Saat ia membuka, aku langsung menangis. Pak Ustaz, saya mohon, jangan diam. Saya istrinya yang sah. Saya hanya ingin kebenaran. Apakah benar suami saya menikah dengan adik saya secara siri? Ustaz itu terdiam lama. Wajahnya penuh rasa iba. Akhirnya ia berkata lirih, "Nak, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga. Tapi sebagai orang yang diminta menikahkan, saya hanya bisa berpesan, kejujuran itu penting. Tidak boleh ada yang disembunyikan, apalagi merugikan orang lain. Saya tahu kamu perempuan kuat. Pegang bukti yang kamu punya, dan Allah akan berpihak pada yang terzalimi." Meski ustaz itu tidak menyebut langsung, kata-katanya cukup jadi jawaban. Tangisku pecah di hadapannya, dan ia hanya bisa menepuk pundakku, memberi doa agar aku diberi kekuatan. Malam itu di rumah, aku duduk di depan meja dengan semua bukti yang berhasil kukumpulkan. Rekaman video, catatan tanggal, dan kesaksian samar ustaz. Aku menatap bukti-bukti itu sambil menggenggam foto Dina yang tersenyum polos. "Anakku, maafkan Mama. Semua ini mungkin akan mengguncang hidup kita. Tapi Mama tidak akan membiarkan kita terus hidup dalam kebohongan. Kita berhak mendapat kehidupan yang jujur, meski jalannya penuh air mata. Aku tahu waktunya semakin dekat. Aku tak bisa terus menunda. Cepat atau lambat, aku harus meletakkan semua ini di hadapan Arman dan Rani, dan mendengar pengakuan mereka tanpa bisa lagi bersembunyi. Dan saat itu terjadi, aku harus siap bukan hanya sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai seorang ibu yang berhak memperjuangkan masa depan anaknya. Hari itu aku merasa seluruh tubuhku sudah tidak sanggup lagi memikul beban rahasia yang selama berminggu-minggu kutahan. Bukti-bukti di tanganku semakin menjerat hatiku, membuatku sulit bernapas setiap kali melihat wajah Arman yang pulang ke rumah dengan raut lelah pura-pura, seolah dirinya benar-benar habis berjuang mencari nafkah. Padahal aku tahu jelas, perjuangan itu hanyalah kebohongan yang ia sulap dengan manis. Aku memilih malam itu sebagai waktunya. Dina sudah tidur, rumah sudah sepi. Aku menunggu Arman yang baru pulang hampir pukul 11 malam. Suara pintu pagar berderit, langkah kakinya terdengar tergesa, dan sebentar kemudian ia masuk rumah dengan bau parfum yang asing, bukan aroma yang biasa ia pakai. Aku menatapnya dari ruang tamu. Wajahku tanpa senyum, mataku bengkak karena terlalu sering menangis. Ia sempat tertegun, lalu mencoba bersikap biasa. "Kamu belum tidur?" tanyanya ringan sambil melepas sepatu. Aku tak menjawab. Perlahan aku ambil ponselku, lalu kutekan tombol play. Rekaman video yang memperlihatkan ia datang ke rumah Rani, membawakan buah, lalu merangkul pundaknya, terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Arman terperanjat. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, matanya sibuk mencari-cari alasan. Ini nggak seperti yang kamu lihat, yah? Aku cuma kasihan sama Rani. Dia sakit, aku hanya..." "Cukup," suaraku pecah, tak bisa lagi menahan gemuruh di dadaku. "Aku sudah tahu semuanya. Bukan hanya soal kamu sering ke sana. Aku tahu kamu sudah menikah siri dengan dia. Apa kamu kira aku sebodoh itu, men? Aku sudah bicara dengan ustaz yang menikahkan kalian. Apa kamu nggak merasa keji? Menikahi adikku, diam-diam. Sementara aku di sini kamu jadikan istri yang hanya menunggu dan terus percaya pada kebohonganmu." Arman terdiam. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia mencoba mendekat, tapi aku mundur, menjauh seolah tubuhnya membawa racun. Aku melakukan itu karena aku terjebak. Yah, suaranya bergetar, matanya berair. "Rani minta tolong. Dia bilang takut sendirian. Dia sakit parah." Aku nggak bisa tega. Dan entah bagaimana, tiba-tiba aku menepuk meja keras-keras, membuat gelas di atasnya hampir jatuh. "Tiba-tiba kamu menikahinya. Jangan bodohi aku,
Men, kamu bisa memilih 1000 cara untuk menolong tanpa harus mengkhianati aku. Kamu memilih cara yang paling menyakitkan. Kamu menggadaikan kesetiaan demi rasa iba. Apa artinya semua janji yang kamu ucapkan di depan penghulu dulu? Apa artinya semua pengorbananku selama ini? Suasana rumah berubah mencekam. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah mengejek kesunyian yang penuh luka. Arman menunduk, menangis lirih. Aku minta maaf. Yah, aku salah. Aku takut kehilanganmu. Tapi aku juga takut Rani makin terpuruk. Aku bodoh. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku memandangnya dengan air mata yang mengalir deras. Di satu sisi, aku ingin menamparnya. Ingin berteriak lebih keras lagi agar ia tahu betapa hancurnya aku. Tapi di sisi lain, aku sadar. Segala sesal yang ia ucapkan sudah tak bisa mengembalikan apapun. Luka itu sudah terlalu dalam. Aku nggak bisa lagi hidup dengan kebohongan ini. Men, suaraku lirih namun tegas. Mulai malam ini, aku hanya akan menunggu satu hal darimu. Kejujuran di hadapan keluarga besar. Aku ingin semua tahu, apa yang sudah kamu lakukan. Jangan coba-coba lagi bersembunyi. Kalau tidak, aku yang akan membuka semuanya. Arman terdiam, tubuhnya lemas, wajahnya penuh keputusasaan. Ia tahu, malam itu adalah batas akhir dari semua kepalsuan yang selama ini ia rawat. Aku masuk ke kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Jantungku berdegup kencang, dadaku sesak, tapi ada sedikit kelegaan. Akhirnya aku melangkah keluar dari bayang-bayang kebohongan. Namun aku juga tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Hari itu aku mengumpulkan keberanian yang tersisa dalam diriku. Sejak malam ketika aku meletakkan semua bukti di hadapan Arman, rumah kami seperti lautan sunyi. Ia tak lagi berani menatapku lama-lama, dan setiap kali Dina mencoba berceloteh di depan kami, aku hanya bisa tersenyum getir, berusaha tak memperlihatkan retakan yang makin membesar. Aku sudah tidak mau lagi berlama-lama hidup dalam kebohongan. Maka kuputuskan untuk mengumpulkan keluarga besar di rumah orang tuaku. Aku tahu risikonya. Akan ada air mata, teriakan, bahkan mungkin amarah yang sulit dikendalikan. Tapi aku juga tahu, semakin lama kebenaran ditutup, semakin parah luka yang akan ditimbulkan. Siang itu, ruang tamu orang tuaku dipenuhi wajah-wajah penasaran. Saudara-saudaraku duduk berjejer, sebagian membawa anak kecil. Ibuku terlihat cemas, bolak-balik menatapku, seolah bisa membaca ada sesuatu yang besar akan pecah. Rani juga ada di sana, duduk di kursi pojok dengan wajah pucat pasi. Arman masuk dengan langkah berat, matanya sembab seperti semalaman tidak tidur. Ia sempat menatapku sejenak, lalu menunduk, duduk di kursi tanpa banyak kata. Aku berdiri, tangan dingin dan gemetar, tapi suara yang keluar dari mulutku harus jelas. Aku mengundang kalian semua hari ini bukan untuk hal kecil. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang sudah terlalu lama aku simpan. Sesuatu yang selama ini membuat hatiku hancur. Suasana mendadak hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Aku menoleh ke arah Arman. Men, aku sudah bilang semalam. Aku tidak akan menutup mulut lagi. Kalau kamu tidak bicara, aku yang akan buka semuanya di depan keluarga. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Semua mata tertuju padanya. Ibuku mulai resah, kakak laki-lakiku yang sejak awal curiga pada Arman mulai menggeram. Dengan suara patah-patah, Arman akhirnya bicara. Saya minta maaf pada semuanya. Terutama pada Yahana. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya menikah siri dengan Rani. Seakan ada bom yang meledak di dalam ruangan itu. Suara jeritan kecil terdengar. Ibuku langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Kakakku langsung berdiri, hampir saja melayangkan tinju ke wajah Arman kalau tidak segera ditahan oleh istrinya. Apa kau gila, men? Teriak kakakku dengan suara parau. Kau hianati istrimu, dan kau tega menikahi adiknya sendiri? Kau tahu itu sama saja menusuk keluarganya dari belakang. Rani menangis keras, menundukkan wajahnya dalam-dalam. Aku minta maaf, Kak. Aku nggak bermaksud merebut, aku hanya takut sendirian. Aku merasakan tubuhku gemetar.
air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi aku tetap berdiri tegak, menatap mereka semua. Maaf? Kata maaf tidak bisa menghapus luka yang kalian buat. Kalian sudah menghancurkan kepercayaanku, rumah tanggaku, dan membuat hidupku terasa seperti neraka. Kalian memilih untuk berbohong, untuk mengkhianati, padahal aku selalu berusaha menjaga kehormatan keluarga. Ibuku menangis, meraih tanganku. Nak, kenapa kamu harus menanggung ini sendirian? Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Aku menunduk, suaraku lirih. Karena aku berharap mereka akan sadar sendiri. Tapi ternyata aku salah. Mereka nyaman dalam kebohongan. Arman bangkit, berusaha mendekat. Yah, aku mohon, jangan hancurkan semua ini. Aku menyesal, sungguh. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Tidak ada lagi kesempatan. Kesalahanmu bukan sekadar perselingkuhan biasa. Kamu merusak kepercayaan paling dasar dalam keluarga ini. Kamu menikahi adikku, Arman. Itu bukan sekadar dosa di hadapanku, tapi juga di hadapan Allah dan keluarga besar. Tangis pecah di mana-mana. Rani tersungkur di lantai, ibuku hampir pingsan di topang kakakku. Semua orang hanya bisa menatapku, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku menarik napas panjang, menatap Arman dengan mata penuh luka tapi juga kekuatan baru. Mulai hari ini, aku tidak lagi ingin menjadi istrimu. Aku akan gugat cerai kamu. Dan percayalah, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan tenang setelah semua yang kamu lakukan. Kamu akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti aku merasakannya sekarang. Arman terdiam. Matanya kosong, wajahnya pucat, seolah darahnya terkuras habis. Ia tahu, tak ada lagi jalan untuk kembali. Ruangan itu penuh isak, tapi di tengah kekacauan itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama berminggu-minggu, kelegaan. Luka ini memang belum sembuh, tapi setidaknya kebenaran sudah terungkap. Dan setelah hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah pengakuan itu seperti mimpi buruk yang panjang. Rumah tangga yang dulu kubangun dengan doa dan air mata, kini benar-benar runtuh. Namun kali ini aku tidak lagi bersembunyi di balik dinding air mata. Aku sudah bulat. Aku harus menutup lembaran ini, meski pahit. Aku segera mengajukan gugatan cerai. Dengan bukti-bukti yang kukumpulkan, proses hukum berjalan cepat. Arman tidak bisa mengelak, dan keluargaku ikut berdiri di belakangku. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Meski sakit, meski malu, aku memilih memperjuangkan harga diriku. Sidang demi sidang kulalui dengan hati yang nyaris remuk. Setiap kali bertemu Arman di ruang pengadilan, ada bagian dari diriku yang masih mengingat masa-masa indah bersamanya. Janji setia, tawa kecil, perjuangan kami dulu membangun rumah. Tapi kemudian, bayangan itu hancur saat teringat wajah Rani, adikku sendiri, yang kini menjadi bagian dari pengkhianatanku. Arman mencoba merayu hakim, menangis, berkata menyesal, bahkan menawarkan untuk menafkahiku tanpa bercerai. Tapi aku tahu, itu hanya ketakutan akan kehilangan kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Aku tetap teguh. Aku bukan lagi istrimu yang bisa kau bodohi dengan kata-kata manis, kataku lirih namun tegas di ruang sidang. Kesetiaan itu tidak bisa ditawar. Dan kau sudah menginjak-injak itu. Aku tidak bisa lagi hidup dalam rumah tangga yang penuh dusta. Keputusan akhirnya keluar. Kami resmi bercerai. Aku mendapatkan hak asuh penuh atas Dina, serta sebagian besar harta yang dulu kami kumpulkan bersama. Arman keluar dari ruang sidang dengan wajah hancur, sementara aku menggenggam tangan Dina erat-erat, menatap ke depan meski air mataku masih menetes. Seiring waktu, kabar tentang Arman dan Rani mulai tersebar. Hidup mereka tidak pernah tenang. Rani semakin sakit-sakitan, dan keluarga besarku menjauh darinya. Sementara Arman kehilangan pekerjaannya, reputasinya rusak karena banyak orang tahu aibnya. Aku tidak pernah merasa bahagia melihat penderitaan mereka, tapi aku tahu, itulah buah dari apa yang mereka tanam sendiri. Aku fokus membangun hidupku kembali. Dengan sisa tabungan dan harta yang kuperoleh, aku mulai membuka usaha kecil. Dina tumbuh menjadi alasan terbesarku untuk bangkit.
Setiap kali ia memelukku dan berkata, "Mama jangan sedih, aku sayang Mama." Aku menemukan kekuatan baru yang tidak pernah kuduga ada dalam diriku. Malam-malam sepi kadang masih menghadirkan luka. Aku masih sering menangis diam-diam, terutama saat mengingat bagaimana aku kehilangan bukan hanya suami, tapi juga saudara kandung. Namun di balik semua itu, aku belajar sesuatu yang besar. Hidup bukan tentang siapa yang meninggalkan kita, tapi bagaimana kita memilih untuk tetap berdiri ketika dunia mencoba menjatuhkan kita. Aku berdiri di depan cermin suatu pagi, menatap wajahku yang mulai lebih tegar. Aku pernah hancur, bisikku pada diri sendiri. Tapi aku tidak akan selamanya jatuh. Aku adalah seorang ibu, seorang perempuan, dan aku pantas bahagia. Hikmah terbesar yang kupetik dari semua ini adalah, jangan pernah menutup mata terhadap tanda-tanda kecil. Jangan menyerahkan seluruh hidupmu pada orang lain tanpa menjaga harga dirimu sendiri. Dan yang paling penting, jangan pernah takut kehilangan orang yang tega mengkhianatimu. Karena sesungguhnya, saat mereka pergi, Allah sedang membuka jalan agar kau menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Aku menggenggam tangan Dina, menatap langit pagi yang cerah. Meski perjalanan ini penuh luka, aku tahu aku sudah mengambil keputusan yang benar. Aku memilih merawat diriku sendiri, merawat anakku, dan memulai kembali. Luka ini mungkin meninggalkan bekas, tapi bekas itu akan menjadi tanda bahwa aku pernah kuat melawan badai yang hampir menenggelamkanku. Dan kini, aku melangkah ke depan, bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang berhasil bangkit dari reruntuhan, membawa luka sekaligus kekuatan yang baru.